Oke, saya ingin mencari gerakan sosial yang itu nggak mainstream gitu ya. Karena memang gerakan sosial itu kan akhirnya cair ya Mbak ya, nggak melulu yang gerakan demonstrasi dan lain-lain. Ternyata saya kemudian sampai pada kasus di Surabaya itu tentang gerakan urban farming, berkebun di kota. Sudahlah itu berkebun di kota pula, nyangkul di aspal, kan kasarannya begitu ya kalau ada orang yang eh, sambil satir gitu ya. Nah, pada akhirnya kemudian itu yang mengantarkan saya pada studi S3 ini, Mbak. Dari di S2 saya melihat tentang kelompoknya ya, tentang gerakan sosial urban farming, kemudian baru di S3-nya saya ditobatkan gitu ya, disadarkan gitu ya. Insaf saya baru melihat masalah sebetulnya itu ada pada ketersediaan lahan, ada pada tata ruang, ada pada arena di mana kita mau bertani. Hai semuanya, kembali lagi di Kanal Media Break the Glass Productions. Kali ini program Insight kesayangan kalian semuanya akan menghadirkan narasumber yang luar biasa pada hari ini, yang akan memberikan pengetahuan luas bagi cakrawala kalian semua, terutama bagi generasi muda Indonesia. Baik, hari ini kami kedatangan tamu yang sangat istimewa, yakni Mas Fikri Disyacita. Selamat pagi Mas Fikri. Pagi Mbak. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Iya. Nah, untuk kalian semua ingin mengetahui profil beliau, sekarang saat ini Mas Fikri menempuh akademisi ya ataupun dosen di Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Negeri Yogyakarta. Dan beliau juga ahli bidang spesialisasi komunikasi politik dan sosiologi politik ya Mas ya. Ya, betul. Dan juga saat ini beliau juga sedang menekuni fokus bidang politik tata ruang, Ya, benar Mas? benar. Ya. Dan untuk terkait dengan background pendidikannya, Mas Fikri telah menempuh pendidikan gelar sarjana di Universitas Airlangga program studi ilmu politik, lalu gelar magister di Politik dan Ilmu Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Betul. dan juga saat ini sedang menempuh gelar doktoral di Universitas Gadjah Mada, Ya. program studi Politik dan Ilmu Pemerintahan. Betul. Ya, begitulah background dari pendidikan Mas Fikri Disyacita. Nah, untuk pembahasan inti terkait dengan berbincang-bincang nih program Insight Break the Glass Production kali ini, kita langsung saja nih menanyakan perihal-perihal terkait dengan fokus terkait dengan politik tata ruang yang Mas saat ini sedang ditekuni ya. Iya, betul. Oke, baik. Untuk pertanyaan yang pertama nih Mas, terkait skripsi Mas Fikri sendiri saat ini kan tengah menekuni terkait dengan gerakan sosial ya Mas ya. Nah, mengapa sih Mas Fikri memilih topik terkait dengan gerakan sosial ini yang justru malah mendalami terkait dengan politik tata ruang itu sendiri Mas? Oke, jadi ceritanya memang mungkin ini seperti pengalaman spiritual ya. Jadi di tengah-tengah kita bisa kemudian ganti jalur gitu ya. Nah, awalnya kenapa saya itu skripsi kok ngambil tentang gerakan sosial itu karena memang mungkin semangat zaman ketika saya kuliah dulu itu sedang naik daun ya, populer tentang studi gerakan sosial. Khususnya saya mengambil gerakan sosial minoritas keagamaan karena isu-isu tentang keberagaman di bidang kepercayaan dan keyakinan itu waktu itu sedang nge-hype kalau istilah anak sekarang gitu ya, sedang naik daun. Nah, tetapi kemudian setelah saya pelajari lagi gitu ya, setelah saya menempuh S2 politik di UGM, saya mulai berpikir, merenung gitu ya Mbak ya, gerakan sosial ini sepertinya merupakan topik yang sudah banyak dikaji gitu. Jadi kalau dalam istilah kuliahannya gitu ya, itu udah jenuh gitu, udah banyak yang mengkaji gerakan sosial dan mengkaji tentang gerakan politik. Oke, saya ingin mencari gerakan sosial yang itu nggak mainstream gitu ya, karena memang gerakan sosial itu kan akhirnya cair ya Mbak ya, nggak melulu yang gerakan demonstrasi dan lain-lain. Ternyata saya kemudian sampai pada kasus di Surabaya itu tentang gerakan urban farming, berkebun di kota. Sudahlah itu berkebun di kota pula, nyangkul di aspal, kan kasarannya begitu ya kalau ada orang yang sambil satir gitu ya. Nah, tapi kemudian ini justru menarik. Wah, ini berarti ada gerakan di luar mainstream yang menarik untuk dikaji di bidang politik. Oke,
saya kaji tentang gerakan urban farming untuk tesis magister saya di ACC, dan kemudian saya berjalan lagi belajar. Oh iya ya, tema-tema tentang gerakan sosial itu sudah mulai banyak digarap. Yang belum itu justru adalah tentang tata ruang, karena kan gerakan itu nggak mungkin hampa dari ruang ya Mbak ya, dan ini mungkin yang jarang untuk dilihat. Oke, saya lihat tentang tata ruangnya akhirnya. Disitulah kemudian saya memutuskan untuk saya ingin mendalami tentang tata ruang dan bagaimana politik tata ruang itu mengkerangkai kajian yang akan saya lakukan di disertasi ini. Gitu kira-kira perjalanan spiritual kalau boleh dibilang ya Mbak ya, itu. Ya, mungkin Mas Fikri bisa menjelaskan nggak sih terkait dengan fenomena urban farming itu sendiri di Kota Surabaya secara lintas dari Mas Fikri lihat. Oke, baik. Jadi kalau kemudian sepenangkapan dan sejalan dengan apa yang saya risetkan, yang saya lihat tentang urban farming di Surabaya itu sebetulnya dia akan menjadi masa depan. Karena apa? Karena kita nggak bisa memungkiri pandemi ini adalah titik balik yang kemudian menggoncang seluruh kehidupan manusia, termasuk di Surabaya. Kita akhirnya mulai sadar kalau misalnya ada pandemi, kita tidak berharap ada lagi ya. Kalau misalnya ada kejadian luar biasa seperti ini, kemudian kita terputus dari luar kota, dari daerah-daerah di pedesaan yang menyetor dan mensuplai makanan ke kita, mulai dari beras, mulai dari daging, telur, susu, apapun itu yang diproduksi oleh sektor pertanian. Bayangkan kalau itu terjadi, betapa mengerikannya. Sehingga kemudian sebetulnya urban farming atau bercocok tanam di perkotaan itu menjadi alternatif yang sudah harus dipikirkan, khususnya di Surabaya. Surabaya sudah punya rintisannya sebetulnya, ya. Dan itu yang tinggal dioptimalkan sebetulnya. Dan itu yang saya teliti. Kenapa secara sosial, kenapa kemudian secara politik urban farming ini perlu untuk dikembangkan gitu. Nggak hanya faktor teknisnya ya, cara-cara nanam padi dan lain-lain itu sudah milik dari teman-teman di ilmu pertanian gitu. Tapi untuk ilmu sosialnya kita bisa masuk di situ sebetulnya. Dan ini yang saya rasa masih belum banyak orang yang mengembangkan tradisi keilmuan sosial dan politik itu, Mbak. Lalu juga terkait dengan apa sih yang dihadapi oleh urban farming ini nih, dihadapi problematika dari studi perkotaan saat ini itu bagaimana, Mas? Oke. Pada akhirnya kemudian itu yang mengantarkan saya pada studi S3 ini, Mbak. Dari di S2 saya melihat tentang kelompoknya ya, tentang gerakan sosial urban farming, kemudian baru di S3-nya saya ditobatkan gitu ya, disadarkan gitu ya. Insaf saya baru melihat masalah sebetulnya itu ada pada ketersediaan lahan, ada pada tata ruang, ada pada arena di mana kita mau bertani. Kita bicara soal kelompok atau gerakan sosialnya, tapi masalah yang mendasar kita belum pecahkan. Ini yang kemudian menurut saya menjadi hal yang menarik sekaligus menantang untuk dipecahkan dalam riset-riset tentang urban farming dari perspektif sosial politik seperti itu. Baik, dengan pengangkatan urban farming ini sebagai gerakan sosial baru ya, saya katakan dalam tesis Mas Fikri. Nah, apa sih yang menjadi background ataupun yang melatar belakangi untuk penyorotan terhadap konsep ataupun fenomena urban farming itu sendiri dalam studi perkotaan? Oke, dalam studi perkotaan kalau kita kaitkan dengan kajian sosial politiknya ya Mbak, otomatis kita melihat political will atau kemauan dari pembuat kebijakan itu seperti apa. Kemudian saya melakukan pembacaan ya, saya baca berita-berita, kemudian saya bandingkan, dan ternyata Surabaya ini cukup menjadi contoh kalau boleh kita bilang untuk praktek urban farming. Selain kalau yang saya temukan itu adalah Bandung dan Jakarta, begitu ya. Nah, Surabaya ini punya potensi yang menarik, termasuk kalau kita baca political will dari pengambil kebijakan, itu juga ada alokasi anggaran dan kemudian ada fokus gitu ya, ada fokus dari pengambil kebijakan untuk ini nih kita lirik nih, kita kembangkan Surabaya potensinya. Jadi pertama yang saya lihat itu adalah political will dari atasnya dulu, baru kemudian saya lihat di masyarakatnya saya masuk. Itu titik awal kenapa kok saya kemudian mengambil riset itu di tesis. Kalau boleh tahu nih Mas Fikri, identitas dari urban farming saat ini nih yang paling mencolok ataupun paling yang timbul di studi perkotaan ini, identitas dari mana saja? Oke, identitasnya itu kita bisa bagi jadi dua ya Mbak ya.
Kalau kita bicara urban farming, mungkin Mbak dan teman-teman pemirsa di rumah juga pernah melihat ya, seperti pembudidayaan lahan pekarangan di rumah, teras, atau mungkin pernah pakai hidroponik begitu ya, hidroponik, aquaponik. Nah, itu kita kategorikan sebagai urban farming yang dilakukan oleh kelas menengah perkotaan. Ya, biasanya motifnya itu adalah motif mengisi waktu luang, gitu ya, leisure time, gitu ya. Udah pulang kerja, terus kemudian cari yang hijau-hijau gitu ya, refreshing akhir pekan. Ya sudahlah, kita bercocok tanam. Dan biasanya orientasinya tidak material. Orientasinya itu enggak demi untuk saya biar dapat nambah-nambah pendapatan, enggak. Biasanya untuk konsumsi sendiri, gitu ya. Eco lifestyle kita bisa bilang gitu ya, gaya hidup sehat gitu ya. Ini enggak pakai pestisida, ini saya tanam sendiri. Itu yang pertama. Kemudian identitas urban farming yang kedua itu adalah pertanian konvensional, yang mungkin kita bisa lihat di beberapa wilayah di Surabaya ya, masih ada sawah-sawah gitu ya. Surabaya masih punya sawah hijau gitu. Nah, kalau konvensional itu orientasinya mereka adalah subsisten atau dimakan sendiri dan keluarganya. Dan yang kedua adalah untuk menambah pendapatan gitu. Jadi identitas yang berkembang kemudian seberbeda itu. Hasil temuan saya menunjukkan adanya fenomena dua identitas yang berbeda terkait urban farming khususnya di Surabaya gitu, Mbak. Lalu juga terkait dengan konsep urban farming ini sendiri, ini masih bisa dikatakan masih relevan nggak sih Mas saat ini gitu loh? Oke, kalau kita bicara relevansinya dalam pengamatan dan studi yang saya lakukan, sebenarnya ini sangat relevan. Kenapa demikian? Karena pertama, urban farming ini akan jadi kebutuhan di masa depan. Seperti tadi saya bilang, kita tidak akan pernah bisa menduga masa depan. Kita tidak akan pernah menduga ada kasus luar biasa apalagi. Sekarang kita sudah dihantam dengan penyakit mulut dan kuku dari hewan ternak. Besok apa lagi? Besoknya ada apa lagi? Kita tidak tahu. Who knows? Siapa yang tahu? Nah, ini yang membuat kemudian masalah pangan, masalah penata ruangan lahan untuk kebutuhan minimal buat penduduk kota saja, ya, itu harus segera dipikirkan dan harus dikonsep dengan baik. Dari segi teknisnya, teman-teman perencanaan wilayah dan tata ruang mungkin bisa membantu, dan dari sosialnya, politiknya, kita bisa bantu dan masuk di situ. Menurut saya ini akan menjadi isu yang penting sepenting perubahan iklim, gitu. Dan pasti perubahan iklim itu juga akan berdampak pada soal tata ruang untuk kebutuhan urban farming ini. Baik. Lalu urban farming ini tuh bisa dikatakan gerakan sosial yang bisa mampu untuk menciptakan adanya green city nggak sih Mas? Oke, kalau dikatakan untuk menciptakan green city sebenarnya bisa, ya, karena memang kalau kita baca gitu ya, pemanfaatan ruang terbuka hijau itu sebetulnya terbuka untuk apapun. Apakah ingin diformat menjadi taman kota, seperti di Surabaya banyak taman kota begitu, ataukah kita mau memformatnya untuk lahan perkebunan, persawahan, perladangan. Nah, tinggal kemudian ya, optimalisasi wilayah atau ruang untuk perkebunan dan persawahan ini bagaimana ke depan. Kita tata, kita kemudian berdayakan petani-petani itu supaya tetap semangat ya, tetap semangat untuk mau melanjutkan kegiatannya di sektor agrikultural atau pertanian gitu. Lalu juga terkait dengan urban farming ini itu bisa mendapatkan problematika nggak sih Mas? Ada tambahan permasalahan lainnya, apalagi saat ini tuh sedang pembukaan lahan yang besar-besar ada ini menjadi suatu faktor yang mendorong urban farming ini menjadi krisis gitu Mas? Jelas. Karena lahan itu adalah pertanyaan paling utama yang harus dijawab dulu. Mau bercocok tanam di mana kita? Itu dulu harus dijawab, dan itu yang sedang saya kaji dalam penelitian untuk disertasi ini. Kira-kira seperti itu. Kalau kemudian lahan ini kemudian habis, lalu apa yang dilakukan oleh petani-petani di perkotaan? Gitu ya. Dan kemudian menarik untuk melihat bagaimana kalau kita istilahkan itu survival mechanism atau mekanisme bertahan hidupnya. Apakah kita akan mensiasati ruang? Kemudian lalu muncul ide tentang ventriculture, mungkin pernah tahu ya, ditanam gitu pakai pipa memanjang ke atas ya. Itu adalah salah satu strategi untuk mempertahankan identitas dan jati diri petani sebetulnya ketika lahan sudah tidak ada. Tapi tentu itu kita harus memikirkan juga aspek biaya, ekonomi lagi. Sanggup nggak? Ya kan, kita kemudian mensiasati ruang seperti itu. Nah, menurut saya di situ.
Baik, lalu terkait dengan penjelasan yang sangat kohabitasi ya terkait dengan urban farming, lalu juga masuk ke politik tata ruang. Nah, kedua ini kan pasti akan saling berinterdependensi satu sama lainnya terkait dengan green city development. Nah, menurut Mas Fikri nih, penilaian Mas Fikri terhadap praktik studi perkotaan saat ini itu terkait dengan penerapan atau implementasi dari green city itu sendiri bagaimana, Mas? Kalau kita bicara tentang implementasi Green City, memang di satu sisi ada kemajuan-kemajuan yang harus kita akui dan apresiasi. Tetapi kemudian kita juga harus mulai memikirkan ada dilema di tingkat pengambilan kebijakan. Di satu sisi pertumbuhan penduduk itu kita tidak bisa hindari. Kita orientasinya sekarang ya, terutama anak muda, kita butuh tanah, kita butuh rumah, gitu kan. Kita butuh tempat untuk tinggal. Ya, bagaimana kemudian kita harus mendudukkan problem ruang atau lahan untuk perumahan dan kemudian untuk pertanian atau urban farming dalam mendukung green city. Ini memang dilematis. Di satu sisi kita butuh rumah, tapi di sisi lain kita juga harus mikirkan soal ketahanan pangan di masa depan. Nah, ruang ini mau diprioritaskan seperti apa? Kira-kira seperti itu. Yang saya lihat implementasinya ada dilema yang itu seperti pertanyaan mana duluan ayam dan telur, ya, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang kemudian tinggal kita melihat ada negosiasi atau ada kompromi yang terbaik itu seperti apa. Tapi kita tidak akan pernah bisa menemukan kebijakan sempurna. Ya semua mau lah, lahan untuk perumahan itu ada, lahan untuk pertanian ada, ya semua mau begitu. Tapi kan kita tidak bisa kemudian menghasilkan kebijakan yang seideal itu. Baik, terkait dengan problematika yang ada gitu. Pasti kan green city development ini dikembangkan oleh studi perkotaan ini kan menghadapi berbagai problematika ya Mas ya. Nah, salah satunya adalah persoalan terkait dengan bidang politik tata ruang itu sendiri. Nah, menurut Mas nih, green city development ini dalam studi perkotaan apakah bisa dapat menghasilkan atau dapat diidealkan terkait dengan politik tata ruang itu sendiri, Mas? Diidealkan itu berarti maksudnya sebangun ya? Sebangun. Iya. Karena green city development atau pembangunan kota hijau itu otomatis butuh tata ruang tadi. Mau dialokasikan di mana? Di sektor utara kah? Di pusat kota kah? Di timur? Di selatan? Ya. Dan bagaimana nanti kita bicara soal aglomerasi istilahnya, ya. Pengelompokan kota berdasarkan fungsinya. Cocok nggak kalau kita nanam di situ? Jangan-jangan tanahnya nggak ada unsur haranya. Jangan-jangan masyarakatnya udah masyarakat karakter industrial. Ya, masyarakatnya kantoran semua. Masa kita mau adakan kegiatan pertanian di situ? Kan tidak cocok. Nah, maka itu kita perlu untuk melihat politik tata ruang itu. Kita ini sebetulnya membantu teman-teman di perencanaan wilayah kota ya Mbak ya. Mereka yang memikirkan teknis tata ruang, kitalah yang memikirkan interaksi sosial dan relasi kuasa yang ada di dalamnya. Gitu. Wadah itu sepenting orang-orang yang tinggal di dalamnya. Ruang itu sepenting orang-orang dan sistem sosial yang ada di dalamnya. Kira-kira begitu. Lalu juga nih, aku mau pengen tahu penilaian Mas Fikri terkait dengan bagaimana sih seringkali kebijakan terkait dengan penerapan green city development oleh studi perkotaan maupun juga bekerja sama dengan berbagai stakeholder itu sendiri seringkali mengabaikan adanya politik tata ruang. Jadi hanya mengembangkan rancangannya saja terkait dengan green city development itu sendiri. Lalu juga apakah bisa mendapatkan dampak terkait dengan tersingkirkannya terkait posisi dari politik tata ruang itu sendiri dibandingkan dengan adanya rancangan dari green city development itu sendiri, Mas? Baik. Kalau kita bicara apakah politik tata ruang itu kemudian bisa mengubah dunia gitu ya, apakah kemudian kita bisa menghasilkan keajaiban, namanya kebijakan berbasis pengetahuan, itu memang bukan pekerjaan sehari semalam. Kalau kita istilahkan ini bukan proyek Bandung Bondowoso ya, buat proyek bikin candi gitu. Tetapi memang ini adalah proses yang harus dikawal dan terutama oleh teman-teman pengkaji politik tata ruang. Ini adalah sebuah panggilan untuk mengisi ruang yang belum banyak digarap orang. Kita tidak boleh patah arang dulu. Wah, kita politik tata ruang memangnya bisa mempengaruhi kebijakan. Ini adalah proses yang panjang. Ini adalah perjalanan yang tidak bisa kemudian kita bayangkan, saya terbitkan ini naskah kebijakan, saya buat ini penelitian, kemudian kita berharap besok semua sudah berubah. Nggak begitu. Yang bisa kita tawarkan adalah ini ada pertimbangan secara akademis. Kira-kira bagaimana kemudian prakteknya di lapangan, kita bisa negosiasikan. Nah, seperti itu, Mbak. Jadi mungkin ini bisa menjawab keresahan beberapa rekan pemirsa mungkin ya.
terkait dengan politik tata ruang memangnya masa depannya bagaimana? Saya katakan politik tata ruang itu justru adalah sub bidang yang menarik dan menunggu kita untuk mengisinya karena dia masih jarang untuk dikaji lebih jauh seperti itu. Lalu berbagai perkotaan di Indonesia itu telah menerapkan kebijakan terkait dengan green city development. Tapi seringkali penerapan yang dijalankan oleh pemerintah tersebut tidak mencerminkan hasil yang positif, Mas. Ya, berbagai penelitian menunjukkan bahwa memang green city development ini bisa dapat dikatakan gagal karena masih terdapat adanya slum area, dan juga ketimpangan yang ada terkait dengan pembangunan dari green city tersebut. Nah, menurut Mas Fikri, ini yang bisa dapat disalahkan aktor apa saja yang menjadikan adanya hasil dari ketimpangan ini? Apakah kebijakan kah, ataukah mungkin memang politik tata ruang ini hanya di setting di tempat yang bersifat vital saja? Baik. Kalau kita bicara kemudian ada pihak yang mungkin tergusur ya dan kemudian membentuk slum area atau kawasan-kawasan kumuh. Sebetulnya kita melihat informalitas atau ekonomi informal yang ada di pinggiran itu. Kalau kita melihat itu sebagai potensi, ya kita sebetulnya bisa untuk memberdayakan. Kita kan sekarang punya kebijakan MBR, gitu ya, pemberdayaan masyarakat berpenghasilan rendah. Nah, sebetulnya kalau dalam kajian politik tata ruang, siapa kemudian yang dipersalahkan? Maka sebetulnya ini adalah mindset kita. Tidak bisa kemudian kita mempersalahkan hanya satu aktor saja, tetapi mindset kita, tata ruang itu problem teknis. Kita itu hanya didudukkan pada soal mengukur lahan ini luasnya berapa, kemudian cocok untuk dibangun katakanlah menjadi properti publik atau properti privat begitu. Lalu orang-orangnya mau dikemanakan, itu kan tidak pernah dipikirkan. Ya, karena kita tahunya adalah ini problem teknis atau paling mentok gitu ya. Ini adalah problem legalitas kalau dalam kajian sosial humaniora, gitu ya. Problem siapa sih yang punya kepemilikan tanah berdasarkan sertifikat? Siapa sih yang punya hak untuk menggunakan ruang ini atau menggunakan area ini? Kita hanya berhenti di situ, tapi kita tidak berpikir kalau orang-orang yang ada di dalamnya kemudian tersingkir, kita mau kemanakan? Diberdayakan seperti apa? Nah itu. Jadi menurut riset atau menurut kajian saya gitu ya, ini memang perlu adanya perubahan perspektif, perubahan cara pandang kita, bahwa menata ruang itu juga berarti konsekuensinya kita menata orangnya dan kemudian kita meminimalisasikan resikonya bagi orang-orang yang terdampak tadi gitu. Baik. Lalu terkait dengan poin-poin penting nih Mas, terkait dengan studi perkotaannya, karena kan memang menyangkut terkait dengan yang namanya urban farming tadi. Betul. Itu menjadi konsep yang sangat penting. Lalu juga terkait dengan green city itu sendiri dan juga politik tata ruang. Nah, dari pembelajaran terkait studi-studi tersebut, ada nggak sih yang bisa didapatkan atau ditarik terkait dengan hipotesa yang terkait dengan studi tersebut? Pada taraf hipotesa mungkin belum ya, karena penelitian ini masih ongoing sehingga secara etis sepertinya belum bisa kalau kemudian ada hipotesis atau mungkin kesimpulan yang bisa saya tarik ya. Tetapi kemudian ada pembelajaran penting lainnya yang bisa saya dapatkan, ada hikmahnya kalau orang bilang gitu ya, bahwa ternyata ilmu politik itu tidak melulu kita itu bicara soal kotak suara. Orang bilang politik itu soal pemilu. Kita kalau mungkin ditanya oleh kerabat atau tetangga, di politik belajar apa? Jadi caleg ya? Jadi ini ya, jadi tokoh politik ya? Ternyata setelah kita kemudian mendalami gitu ya, ada yang namanya politik tata ruang. Politik juga bicara soal ini ya? Dan ternyata politik itu adalah ilmu yang lekat dengan kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Kita nggak pernah bayangkan misalnya mungkin ada di antara kita di sini yang dulu tidurnya bareng dengan saudara kandungnya gitu ya, satu kamar. Ketika kemudian orang tua memutuskan untuk kamar itu dipisah, itu kan kita bicara politik tata ruang sebetulnya di tingkat keluarga loh ya. Ada sistem sosial yang berubah. Kalau dulu misalnya antara kakak dan adik itu ya, karena kamarnya jadi satu, kepemilikan barangnya jadi bersama-sama. Pakai alat mandinya, buku pelajarannya juga bisa boleh pinjem. Tapi begitu kita mengenal adanya konsep kamar sendiri-sendiri, ada ruang privat, di situ bisa jadi nanti relasi atau hubungan antara kakak adik itu berubah. Punyaku ya punyaku, punyamu ya punyamu. Jangan kamu sekali-sekali pakai barang yang ada di kamarku. Mulai tumbuh. Nah, ini kan kita nggak ngebayangkan, ternyata politik itu bisa sampai sekecil itu loh.
selama di situ ada manusia, selama di situ ada kepentingan yang diperebutkan atau dinegosiasikan paling tidak, disitulah politik hidup. Ini yang mungkin kita baru sadar setelah kita bekerja. Oh ternyata kalau kita di ilmu politik itu kita bisa kemanapun kemudian mengamati atau menjadi pelaku politik. Bahkan dalam bidang kerja apapun itu sebetulnya bisa. Ya kalau kemudian tanya, kamu politik tata ruang, itu kan kok kayaknya nggak nyambung ya? Karena kita nggak ngerti sensenya. Ternyata sensenya seperti itu. Gitu. Jadi itu hikmah lain yang saya tarik ketika saya belajar ilmu politik, dan saya sangat berhutang gitu ya ketika berkuliah di sini itu. Karena pada akhirnya saya paham, oke, ternyata politik itu memang benar apa kata orang, lebih luas daripada sekedar belajar tentang pemilu. Tapi itu juga nggak boleh kemudian membuat kita abai bahwa politik itu juga butuh bantuan dari disiplin ilmu lainnya. Sosiologi iya, saya juga harus belajar ekonomi juga, saya harus belajar antropologi. Bahkan kalau mungkin teman-teman di sini minat dengan big data gitu ya, kita kan harus kerjasama dengan ilmu teknik informatika, sistem informasi. Saya pun juga harus belajar ilmu geografi akhirnya. Makanya pemetaan itu saya nggak ngerti apa-apa, tapi saya mau nggak mau harus belajar. Ini membuktikan bahwa kita bisa kemanapun kita berada, ya dimanapun kita berada, ilmu politik itu sebetulnya bisa masuk ke sektor apapun, bahkan ya ranah tata ruang ini gitu. Oke, baik permisa semuanya. Di program Insight ini kita bisa mendapatkan berbagai cakrawala yang sangat luar biasa, pengetahuan terkait dengan politik tata ruang, lalu juga bagaimana fenomena green city development, lalu juga terkait dengan urban farming itu sendiri yang saat ini juga masih menghadapi berbagai perkembangan, lalu juga menghadapi juga berbagai problematika terutama kepada identitas-identitas kolektif yang ada di masyarakat perkotaan. Betul. Baik Mas Fikri, terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini, membawa angin segar bagi teman-teman semuanya untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan politik tata ruang, karena ilmu politik tidak selalu membicarakan terkait dengan persoalan sistematis yang terkait dengan pemilu saja ya, ataupun terkait dengan birokrasi, tetapi juga mempelajari bagaimana kebijakan suatu studi perkotaan, lalu juga bagaimana terkait dengan gerakan sosial-sosial baru ya, seperti itu Mas. Baik, di sahabat setia kami di Break the Glass Productions di program Insight kali ini, terima kasih karena telah menyaksikan pada akhir acara yang sangat luar biasa ini. Saya Deska Pramesti mengundurkan diri, dan terima kasih, dan sampai di episode selanjutnya program Insight Break the Glass Productions. Terima kasih Mas.